Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Rabbi firli wa habli mulkal yang bagi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Sob, ini cerita nyata. Ada salah satu keluarga saya yang kena hutang di bank swasta. Ini beda lagi, bank swasta, bank panon lah namanya gitu. Jadi Anda tahu sendiri, hutangnya sekitar 1.250 dan dia udah baru macet. Sekarang ini baru call 2, call 3 mungkin, baru macet berapa bulanan, 6 bulanan. Dan alhamdulillahnya lagi, dia tuh ngototnya gini, mungkin dia sering banyak dengar ya, atau dari orang-orang atau gimana ya, dari yang lain-lain dulu. Dipikir menghadapi bank itu dengan mudahnya nyetor uang, dia ada uang sekitar jadi 1.250 1.3 itu. Dia ada uang, dia sama KMK juga. Dia ada uang sekitar 600 jutaan, ditunjukin bank udah gitu beres gitu. Enggak juga sob, dia sampai nanya, "Loh kok enggak di ini nih datang?" Dan kadang-kadang jangan terlalu kepedean menghadapi bank itu. Jadi bank itu gini loh, cara nego kemarin diskusi dengan saya. Pak Ridwan, gimana nih, kok susah saya negonya gitu. Saya sudah tunjukin katanya menurut cara ini bisa selesai gini. Nggak semudah itu sob gitu. Jadi kalau kita ngotot menyelesaikan masalah, nanti Anda liatin satu video saya seorang AKBP menyelesaikan hutangnya. Dan susah sob, ngilangin denda itu juga susah kadang-kadang. Bunganya susah. Kenapa? Karena dia akan ngotot, karena Anda punya uang gitu. Loh kok kamu bisa kan katanya. Saya ini hampir sepertiga loh dari total utang yang ditagihkan itu sepertiganya bisa saya nego ininya sepertiga. Kok kamu bisa gitu? Kamu ada uang nggak? Nggak ada gitu. Jadi dan itu negonya nggak pendek sob. Berapa tahun? Hampir 3 tahun sampai banknya itu masuk LPS gitu. Masuk di likuidasi gitu. Bank BPR Legian itu. Dilikuidasi banknya segala macam-macam. Saya nego dengan tim LPS-nya. Wow, luar biasa ngotot-ngototan itu. Dan saya tenang aja gitu. Padahal dia ngancem, padahal ini cerita ya. Jadi supaya Anda jangan anggap itu mudah gitu. Saya dengan banknya sendiri sudah negosiasi sampai 2 tahun sob. Nggak selesai. Ketika saya mau lunasi, saya negosiasi di pokok atau gitu. Anggaplah yang ditagihkan 1 miliar gitu. Saya ngotot di angka 190. Apa yang saya lakukan? Nah kadang-kadang bank itu akan ngomong gini, ini udah pokoknya menurut bank itu beda dengan pokok kita gitu. Pokok menurut bank kalau Anda kredit segala macam-macam, apalagi kreditnya ini kredit rumah segala macam-macam, Anda lihat kalau KMK ya Anda nggak bakal kurang. Kenapa? Karena kalau Anda hutang anggaplah 1 miliar terus-terusan, anggaplah saya hutang 1 miliar dulu. Saya cekin ke mereka semua, atau 500 juta lah dulu. Wah saya sudah cicil ke mereka semua, sudah bayar ke mereka semua senilai 400. Berarti apa? Hutang saya cuma 100. Pasti nggak mau, ya pasti nggak mau mereka itu. Atau malah lebih, 450 dulu. Jadi kita cicil tiap bulan, mereka akan ngomong, lo nggak bisa gitu Pak hitungnya, kita kan ada bunga dulu, bunga yang buat bayar kan bunganya. Lo enggak dong, saya udah bayar karena segitu. Ngotot gitu. Nah dari situ mereka hitungan mereka, saya nggak kurang, katanya masih 9 segala macam, nggak mau tapi bilang. Kalau Anda segini, nah kenapa saya bisa negosiasi itu? Karena saya punya datanya. Jadi awal-awal ketika saya macet, saya minta payment history dari awal sampai akhir segala macam-macam. Dan sekarang beberapa bank lakukan bahwa ini udah di freeze segala macam-macam, ya udah kita paksakan mereka gitu. Kita laporkan ke OJK segala macam-macam. Jadi seperti itu intinya. Ketika kita udah punya data kuat segala macam, nego dengan mereka. Nah kemarin disepakati anggaplah dari 500 gitu. Mereka minta 1 miliar, nggak mau saya gitu. Anggap 1 miliar nggak mau. Intinya turun sampai 500 atau 450. Lunasi nggak mau saya itu bilang. Saya ngotot di angka ini dan dia saya ngotot di 100 naik 150 atau 200 gitu. Akhirnya mereka ngomong gini deh Pak Ridwan, saya kasih Anda bayar hanya 350 juta katanya. Tapi harus dibayar kapan bayar 2 minggu, dikasih waktu 2 minggu atau 2 minggu gitu. Saya nggak mau ngotot gitu. Saya minta kalau langsung itu saya cicil selama 24 bulan gitu. Kalau cash baru saya ini 24 bulan dan nilai pun enggak ini. Dan ketika saya nego terakhir mau jadi, ternyata apa? Banknya dilikuidasi so. Ketika bank dilikuidasi, saya menghadapi tim LPS-nya, tim likuidasi
Dan itu ancamannya luar biasa, ngomong dia tunjukin foto lagi makan malam dengan kejaksaan lah, dengan polisian, kejaksaan segala macam-macam di satu hotel, ngancam-ngancam. Dipikir saya gampang diancam gitu. Saya bagusnya bagus-bagus aja gitu. Sampai dia ngamuk-ngamuk segala macam-macam nego. Akhirnya apa? Selesai sob. Selesai di angka berapa? Ya di angka itu tadi 290 berapa gitu. Saya lupa gitu. Jadi bayangkan loh, 1 miliar lebih dinegokan karena mereka gini loh, dihitung denda, bunga segala macam-macam, kumpulin semua gitu. Pokok kita tetap 500. Nah, itu jelas-jelas aja habis 1 miliar itu. Kalau kita macet setahun aja bu, dendanya kalau dihitung-hitung itu bisa 1 miliar. Nah itulah jahatnya bank gitu. Dia nggak mau rugi-rugi sama sekali gitu. Nggak mau gimana. Padahal kita kalau dihitung-hitung kita mungkin melebihi yang udah kita bayarkan ke mereka. Tapi mereka kadang nggak mau. Nah saudara saya ini nanya ke saya, yang saya balik lagi ya ke Bang Panon tadi itu. Pak Ridwan, Mas gitu, kok kenapa saya nggak bisa? Kata saya sudah tunjukin 500, sudah naik 650, tetap aja nggak bisa. Ya udah nggak semudah itu. Gitu. Jadi jangan Anda pikir Anda punya uang, tiba-tiba Anda datang punya uang setengahnya, nego minta setengah, nggak bakal bisa gitu. Lama sob, dan Anda harus siap gitu. Siap sampai kemana? Sampai pengadilan. Makanya ketika kita sampai ke pengadilan dan yang lainnya, negosiasinya, itu Anda harus gimana? Anda harus lakukan apa? Kumpulkan data, bukti, saksi gitu. Supaya apa? Supaya lengkap di pengadilan nanti gitu. Jadi kalau Anda mau menyelesaikan tanpa siap ke sana dan tapi gimana kalau kita langsung ke pengadilan aja? Jangan juga, kenapa? Pengadilan itu bukan jalan terakhir kita gitu. Jadi kalau bisa tetap dinegosiasi. Saya masih pun bisa bawa mereka ke pengadilan, gugat itu. Saya gugat enggak, saya gugat itu. Saya terus saja sepanjang dia tidak melakukan tindakan yang di luar batas, gimana lelang atau gimana, saya tetap somasi tetap negosiasi jalannya. Pengadilan itu jalan terakhir dan benar sob, ketika di pengadilan ketika selesai akhirnya negosiasi loh. Jadi intinya gitu loh. Jadi jangan Anda pikir Anda punya dana segala macam-macam setengahnya terus nego, selesai, nggak bisa. Dan nego pun itu masing-masing punya kewenangan, harus sampai ke atas sob. Jadi kalau di kepala cabang aja nggak bakal, karena apa? Mereka ada batasannya gitu. Sampai ke kami, sampai ke pusat direkturnya dia gitu. Nah ketika nego sampai pusat segala macam-macam, udah mereka kan punya kemenangan. Akhirnya mereka akan kos gitu. Intinya gini, kalau ketika kita siap sampai pengadilan segala macam-macam, data kita kuat, dan mereka bank pun gampang ke pengadilan, nggak juga. Tapi jangan sombong juga kalau kita ngelawan bank di pengadilan. Mereka itu punya tim kuasa hukum sob, divisi hukum, coba aja lihat ada legal, divisi legalnya gitu. Dan mereka ketika pertemuan dengan Anda pasti ada berdua bertiga, pasti foto-foto. Tujuannya apa? Tujuannya menguatkan bahwa mereka sudah melakukan ABCD. Jangan sampai masuk ke skenario mereka itu. Kita buat skenario sendiri. Jadi kita juga punya saksi, punya bukti, punya macam-macam. Dan ketika kita buat surat somasi mereka, cantumkan semuanya gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan usahakan negonya sampai ke yang paling tinggi, dan usahakan libatkan semua orang untuk dinegosiasi supaya bank itu jadi perhatian. Siapa itu? OJK dan sekarang bank-bank itu, BUMN itu kadang-kadang beberapa bank yang oknumnya itu mempermalukan warga SKD. Coba bayangin ya, yang dia nempelin rumah ini masih dalam pengawasan, dan itu ternyata apa? Di fotokopi mereka sebar di mana-mana, ada 10 titik 20 titik di kampung itu untuk membuat apa? Membuat Anda malu. Makanya siapkan mental double-nya dulu gitu. Dan ketika ada perbuatan pidana segala macam mempermalukan, laporkan polisi, harus berani gitu. Jadi itu. Jadi kadang-kadang kalau dia kan mencemarkan nama baik, dan kita kan masih negosiasi belum selesai gitu. Nah, kemarin kalau ada yang melakukan itu silakan. Nah, kalau Anda kira-kira gimana, silakan gabung dengan WA grup saya SKD 0815575 kali. Tapi gini loh sob ya, kita ini di SKD ya, kalau ada udah gabung 2 minggu 3 minggu, bagi ada yang panik segala macam, Anda harus saling bantu karena SKD itu bukan punya saya, itu saya hanya founder gitu. Banyak orang, dan saya akan monitor juga di situ kalau ada yang penting-penting amat. Jadi kita saling bantu, saling menenangkan gitu. Kalau ada mau lihat segala macam-macam, lihat di video saya YouTube-nya. Kalau ada masalah, emailkan aja. Saya udah bilang kalau sebutkan nilai kreditnya di mana, bla bla bla. Tapi di email ke saya itu. Nanti saya akan jawab kalau sulitnya di mana gitu. Jadi saya tidak bisa chat tiap saat, kadang ada yang kecewa dengan saya. Mana saya udah datang masuk ke WA grupnya, Pak Kevin kan nggak mau jauh-jauh. Kan yang adminnya saya gimana, saya kan ada admin sekali. Dan Anda pun yang warga SKD itu jadi admin semua. Jadi adminnya siapa? Kita semua gitu. Dan ketika ada potensi hilang dan yang lainnya, silakan join RS ya, Riba Solution Center gitu.
silakan Anda bantu, minta tolong ke mereka. Ada biaya, ada buat mereka, bukan buat saya. Kalau saya alhamdulillah kemana-mana cukup, ya Allah udah cukupkan semuanya. Itu buat mereka, mereka kan butuh bantuin Anda juga gitu. Jadi demikian ya saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau orang banyak kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.